semuanya, kembali lagi dengan saya Maulida Rizka Miski Aulia, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Kebidanan, program studi pendidikan profesi bidan tahap sarjana terapan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai bagaimana cara memerah ASI yang baik dan benar. Proses memerah ASI ini sangat perlu dilakukan ketika ibu akan bekerja dan selalu ingin menyusui bayinya, serta untuk selalu mengosongkan payudaranya supaya ASInya tidak menumpuk hingga membengkakkan payudara ibu dan ibu merasa sakit, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki produksi ASI yang berlebih. Memerah ASI ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dapat dilakukan dengan manual atau dengan tangan kita sendiri, dan yang kedua dapat dilakukan dengan pompa atau mesin. Sebelum memompa ASI, ibu disarankan untuk yang pertama mencuci tangan terlebih dahulu, terutama bagi yang ingin memompa ASI secara manual. Selanjutnya disarankan untuk mengompres payudara ibu menggunakan handuk atau menggunakan air hangat untuk memperlancar sirkulasi dari saluran-saluran ASI, sehingga ketika memompa nanti ASI dapat keluar dengan mudah. ASI dengan manual atau dengan tangan itu biasanya dilakukan tidak terlalu sering atau sesuai kebutuhan saja, sedangkan jika menggunakan alat atau elektrik itu biasanya bagi ibu-ibu yang ingin memompa lebih sering dan lebih banyak, serta memompa ASI dan alat atau elektrik ini bisa mengefisienkan waktu jadi lebih cepat dan lebih praktis. In this video, you will learn how to express milk by hand. Langkah pertama bisa kita dengan mengompres hangat payudara ibu supaya tadi untuk melancarkan saluran ASInya. Selanjutnya dilakukan pemijatan lembut dari dasar payudara hingga menuju putihnya. Nah, bentuk cara memegang tadi seperti huruf C, satu tangan berada di atas dan tangan lain ada di bagian bawah. Lalu ketika kita tekan terus tarik dulu ke dalam, baru didorong keluar dengan gerakan mengeluarkan ASInya. Nah, seperti ini. Untuk gerakan lebih jelasnya ini saya akan tampilkan gambar. Nih, seperti ini. Dan dilakukan secara berulang-ulang, maksudnya dilakukan terus-terusan hingga satu sisi payudaranya kosong. Itu biasanya 15-30 menit. Setelah kosong satu sisi payudara, bisa ganti setelahnya baru pindah ke payudara sisi, baru dipindah ke sisi payudara lainnya. After washing your Kita hands, siapkan dulu open the kit alat-alatnya. and assemble the breast shield parts to the bottle and the tubing. Insert the membrane cap into the top of the machine as shown. The initiate program is designed to be used in the first few days before your milk comes in. If the pump has this new program, press the start button on the left, then the flow button on the right. This program will automatically complete in 15 minutes. Dan dengan alat pompa ini, Hand expressing on kalau completion pompa-pompa will zaman help sekarang collect itu more colostrum. bisa disesuaikan After the first couple of tingkat days or before, kecepatan if you are memompa obtaining ASInya. up to 20 ml at expressing, you may commence the maintain program. The maintain program has a stimulation phase. This is a low suction combined with a rapid pumping speed, which is ideal to stimulate milk flow. After using the pump on the stimulation phase for 2 minutes on the first breast, the pump will automatically change to the pumping phase. Continue the pumping phase for up to 15 minutes for each breast at your comfort level. When you are expressing with an electric pump, you can use a single kit and alternate between each breast every 5 minutes for a total of 20 to 30 minutes, or double pump, using 2 kits to express both breasts at the same time for 10 to 15 minutes. If you are expressing for twins
or will need to express for a number of weeks, double pumping may be the preferred option. After Jika use, sudah, the kit should be washed in maka hot semua soapy water, tempatnya di rinsed, semua air tempat dried or alatnya itu pat dried dibersihkan dan with a clean dikeringkan paper dengan towel baik. and stored in a plastic airtight container with the tubing and cap that does not require washing. Daya tahan penyimpanan ASI, kita bisa lihat gambar di sini. Untuk ASI yang baru diperah dan ditaruh atau diletakkan di suhu ruangan atau sekitar 18 sampai 29 derajat Celcius itu bisa bertahan sekitar 3 sampai 4 jam. Sedangkan kalau AC dari kulkas terus didiamkan mencair di suhu ruangan itu dengan suhu sekitar 0 sampai 4 derajat Celcius itu bisa bertahan sekitar 24 jam. Sedangkan kalau Bunda mau nyimpen di kulkas, ini ada ketentuan, ada kulkas 1 pintu dengan kulkas 2 pintu. Untuk kulkas 1 pintu itu biasanya suhunya 4 derajat Celcius itu bisa bertahan sekitar 48 sampai 72 jam. Sedangkan kalau kulkas 2 pintu yang pintu atas khusus untuk freezer untuk pendinginnya saja itu kalau taruh di situ bisa sekitar suhunya kan sekitar minus 17 derajat Celcius. Jadi penyimpanannya bisa sampai 6 hingga 12 bulan. Sedangkan Bunda kalau mau nyimpan di cool box untuk kita pergi bepergian terus mau nyimpan asinya kita bawa dengan cool box itu biasanya suhunya tuh 15 derajat Celcius dan penyimpanannya bisa bertahan sekitar 24 jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.